Mohon disimak ya teman-teman. Baca keluar. Pembelasan ada mitosis ya. Aku akan menjelaskan pengertian mitosis, tahapan pembelahan mitosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan kromosom sama sel itu. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasang sehingga disebut diploid. Ada 5 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase akhir pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Interfase merupakan fase paling lama dari keseluruhan siklus, yaitu kira-kira 90% dari siklus sel. Interfase bukanlah fase istirahat, tetapi fase ketika sel mengumpulkan energi untuk menyalin DNA dan menghasilkan protein dan membentuk organel dan dalam sitoplasma. Interfase dibagi menjadi 3 subfase, yaitu fase G1 pertumbuhan, yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini berlangsung selama 6 atau 12 jam. Yang kedua, fase S, jadi sintesis DNA dan DNA mengalami replikasi. Fase ini berlangsung selama 6 atau 8 jam. Yang ketiga, fase G2, terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuklah organel sel sehingga persiapan sel pembelahan. Fase berlangsung selama 3 sampai 4 jam. Tahapan pembelahan mitosis yang pertama adalah profase. Tahap ini dengan mulai dikemas menjadi kromosom mulai memendek dan menebal. Pada sel hewan sentriol, pembelahan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan dan terbentuklah benang-benang spindle yang bertumpuk ke kutub-kutub. Pada akhirnya, kromosom terlihat terdiri atas 2 kromatid yang terikat dan pada sentromel nukleus hilang dan membran nukleus hancur. Kedua, metafase. Metafase ini kromosom berpindah menjadi satu garis disebut ekuator. Selain itu muncul benar-benar yang disebut spindle dan mengelompokkan pada sentromel. Setiap kromosom spindle ini menghubungkan kromosom kedua kutub sentriol yang berlawanan. Yang ketiga, anafase. Pasangan sentromel dari setiap kromosom berpisah sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubulan kinotokor memendek. Bagian lengan kromatid bergerak di belakang sentromelnya karena sentromel tertarik lebih dulu oleh mikrotubula non kinotokor terus memanjat sehingga kutub sel berpindah ke lebih jauh. Pada akhirnya anafase kedua sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dan lengkap. Keempat, telofase. Mikrotubulan non kinotokor memanjang lagi sehingga sel semakin banyak terbentuk nukleus pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub mulai membuka kubarannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatid yang lengkap. Kelendong berdegenerasi, membran inti berbentuk kembali dari fragmen membran inti sel induk dan bagian lain sistem endomembran. Tahap akhir dalam fase ini segera diikuti dengan sitokinesis. Baik,
Bajunya dong. Meiosis merupakan jenis pembuahan sel yang terdiri dalam dua tahap, dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuhnya dari sel semula. Meiosis disebut juga pembuahan reproduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk, sehingga menjaga jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi berikutnya akan tetap sama. Tahap pembelahan meiosis 1. Fase 1. Pada tahap ini terjadi proses bagian berikut. Peptoten, benang kromatin yang panjang dan tipis mulai memendek, menebal dan memadat menjadi kromosom yang berbentuk seperti kambukan. 2 eksigosen. Kedua, sentrosom kembar bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom homolog berdekatan dan berpasangan membentuk sinapsis. Kromosom homolog memiliki bentuk ukuran dan struktur yang sama kecuali kromosom X dan Y. 3. Pagi. Setiap kromosom dan Y sedang berduplikasi menjadi 2 kromatis dengan sentromer tetap menyatu. Pasangan kromosom homolog yang membentuk sinapsis dan berduplikasi tersebut terlihat sebagai tetrat yang merupakan kompleks 4 kromatin. 4. Diploiden. Pasangan kromosom homolog saling merenggang, tapi pada beberapa bagian dari kromosom homolog terjadi perlekatan atau saling menghilang membentuk kiasma atau jamak. Pada kiasma terjadi tindak silang yang memungkinkan terbentuknya rekombinasi. Yang kelima, diakinesis. Nukleolus dan membran inti menghilang, berbentuk benang-benang spindle di antara kedua sentrosom yang berada di kedua kutub yang berlawanan. 2. Metafase 1. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog mengatur diri dan saling berhadapan di daerah ekuator. Setengah dari pasangan kromosom homolog mengarah ke kutub yang satu dan setengah pasangan kromosom homolog lainnya mengarah ke kutub yang lain. 3. Anafase 1. Tiap kromosom homolog masing-masing mulai ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. 4. Telofase 1. Kromosom yang masih terdiri dari 2 kromatin berada di kutub. Selanjutnya terbentuk membran nukleus yang diikuti oleh proses hipokinesis. Akhir telofase 1 terbentuk 2 sel anak. Setiap anak mengandung N kromosom, sehingga pada akhir meiosis 1 terbentuknya 2 sel anak yang haploid. 1. Profase 2. Pada profase 2, kromatin saudara masih menetap pada sentromernya. Tahap ini terkadang berlangsung sangat cepat dan segera diikuti tahap berikutnya. 2. Metafase 2. Pada metafase 2, tiap kromosom merentang pada bidang ekuator, terbentuk benang-benang spindle, satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. 3. Anafase 2. Pada anafase 2, benang spindle mulai menarik kromatin menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan tersebut. Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatitnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatit yang terpisah ini dinamakan kromosom. 4. Telofase 2. Pada telofase 2, kromatit telah mencapai kutub pembelahan. Hasil total dari tahap ini adalah terbentuk 4 inti. Tiap inti mengandung setengah pasang kromosom dan 1 salinan DNA. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. 1. Jumlah pembelahan. Di mitosis terjadi 1 kali pembelahan dan di meiosis terjadi 2 kali pembelahan. 2. Jumlah sel anak dihasilkan. Mitosis menghasilkan 2 sel anak dan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Yang ketiga, sifat sel anakan. Di mitosis, sifat sel anakan identik dengan sel hidup, sedangkan di meiosis tidak identik dengan sel hidup. Yang keempat, sifat kromosom sel anak hasil pembelahan dari sel hidup diploid. Di mitosis diploid dan di meiosis haploid. Perbedaan. Kelima, tujuan pembelahan. Mitosis tujuan pembelahan adalah untuk perkembangan biakan organisme eukariotik uniseluler
bertumbuh dan pergantian sel-sel yang rusak atau mati pada organisme eukariotik multiseluler. Sedangkan meiosis untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom dan dari generasi ke generasi berikutnya selalu tetap. Yang ke-6, interkinesis. Di mitosis tidak ada interkinesis, sedangkan di meiosis ada interkinesis. Yang ke-7, pindah silang atau crossing over gen pada kromosom. Di mitosis tidak ada, sedangkan di meiosis ada pindah silang gen pada kromosom. Ketiga ada gametogenesis pada gametogenesis yaitu pada hewan, manusia dan tumbuhan. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin, di mana gametogenesis melibatkan mitosis dan meiosis yang terjadi di dalam organ reproduksi generatif organisme eukariotik multiseluler. Mitosis dan gametogenesis berguna untuk memperbanyak sel hidup yang akan membelah sel meiosis. Meiosis juga berguna untuk mengurangi jumlah kromosom dan sel kelamin yang dihasilkan bersifat haploid atau 1N. Gametogenesis pada hewan dan manusia ada dua yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Sementara pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua juga yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam testis. Tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis disebut spermatogonium. Spermatogonium pada manusia memiliki kromosom 22AA tambah XY atau dapat dituliskan 44A tambah XY atau 44. Artinya memiliki 44 autosom dan kromosom XY. Spermatozoa yang dihasilkan memiliki kromosom yang haploid atau N sebanyak 50% yang mengandung kromosom X dan 50% kromosom Y. Tahapan-tahapan pada spermatogenesis yaitu dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid dan berakhir menjadi spermatozoa. Yang kedua adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Ovum pada manusia memiliki kromosom yaitu berjumlah 46 yaitu 22AA tambah XX atau 44A tambah XX. Dapat dituliskan juga 44 XX yang artinya memiliki 44 autosom dan kromosom XX. Di dalam ovarium janin sudah terkandung sel formula atau oogonium. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer, di mana saat bayi dilahirkan, oosit primer dalam fase profase pada pembulan meiosis. Oosit primer kemudian mengalami masa istirahat hingga masa pubertas. Tahapan pada oogenesis yaitu dari oogonium menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder, terus terjadi meiosis 2 dan berakhir menjadi ovum. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ada tempat terjadinya yaitu spermatogenesis terjadi di testis dan oogenesis terjadi di ovarium. Jumlah sel anakannya spermatogenesis ada 4 sel spermatozoa yang semuanya fungsional, dan oogenesis yang memiliki 1 sel ovum yang fungsional dan 3 sel badan polar yang tidak fungsional. Kromosom seks sel anakannya untuk spermatogenesis adalah X dan Y, sementara oogenesis hanya X. Dan waktu terjadi di dalam tubuh itu spermatogenesis dari sejak masa pubertas hingga selama hidupnya, dan oogenesis itu dimulai sejak embrio sebelum lahir, setelah lahir, pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi atau berbiji adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin jantan dan betina. Di mana pada tumbuhan berbiji, gamet jantan disebut sebagai serbuk sari atau polen yang diproduksi oleh organ reproduksi jantan yang disebut sebagai antera dalam bagian bunga. Sedangkan gamet betina adalah sel telur yang diproduksi oleh organ reproduksi betina yang disebut sebagai ovarium dalam bagian bunga. Proses gametogenesis pada tumbuhan berbiji dimulai dengan pembentukan gametofit jantan dan betina.
Gametofit jantan pada jumlah berbiji adalah serbuk sari, sedangkan gametofit betina adalah sel telur. Proses pembentukan gametofit jantan dimulai dengan pembelahan meiosis pada sel induk yang terdapat di dalam antera. Hasil dari meiosis tersebut adalah pembentukan 4 sel anak yang disebut sebagai sel-sel spor. Sementara itu, proses pembentukan gametofit betina dimulai dengan pembelahan meiosis pada sel induk yang terdapat di dalam ovarium. Proses gametogenesis pada tumbuhan berbiji ini sangat penting dalam industri pertanian karena melalui proses ini dapat diperoleh biji yang berkualitas dan bervariasi. Gametogenesis pada bunga Angiospermae. Yang pertama ada mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari atau polen dan terjadi di kantong sari atau anter. Di mana proses yang terjadi adalah sel mikrospora membelah meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid yang dihasilkan tadi membelah meiosis 2, di mana menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu yang disebut tetra. Setiap mikrospora mengalami karyokinesis yang terjadi di anter sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Inti generatif membelah secara mitosis tanpa sitokinesis sehingga terbentuklah 2 inti sperma. Inti saluran serbuk sari tidak membelah. Jadi pada proses mikrosporogenesis dihasilkan 3 sel fungsional dengan masing-masing memiliki 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Skema mikrosporogenesis. Megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan pembentukan spor yang terjadi di dalam ovarium atau bakal spor. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulus yang mengandung sel induk megaspora. Di mana proses yang terjadi adalah sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Terus 2 sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Kemudian 3 anakan yang diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Dan megaspora yang masih hidup atau sisa 1 tadi akan mengalami 3 kali mitosis, diikuti karyokinesis dan sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit dan 1 ovum. Skema megasporogenesis. Kemudian ada perbedaan mikrosporogenesis dengan megasporogenesis. Mikrosporogenesis terjadi di kantong sari atau anter, sedangkan megasporogenesis terjadi di bakal pelapis atau ovarium di bagian dasar puting. Terus mikrosporogenesis mengalami 2 kali karyokinesis, sedangkan megasporogenesis mengalami 3 kali karyokinesis. Hasil meiosis 2 dari mikrosporogenesis adalah 4 sel hidup, sedangkan hasil dari meiosis 2 megasporogenesis adalah 1 sel hidup dan 3-nya akan mati atau degenerasi. Kemudian hasil akhir dari mikrosporogenesis adalah bulu polen dengan 3 inti, yaitu nukleus sperma 1, nukleus sperma 2, dan nukleus tamu. Sedangkan pada megasporogenesis yaitu atau embrio matang atau megagametofit dengan 8 inti, yaitu 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar dan 3 antipoda. Sekian dan terima kasih. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan bagi beberapa orang yang ingin bertanya.